Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, pagi itu terlihat SpongeBob yang sudah sampai di tempat kerjanya. Dia pun seperti biasa sangat senang dengan pekerjaannya sebagai seorang koki. SpongeBob saat itu melihat pintu dapurnya bergoyang-goyang, namun Squidward tidak memperdulikannya. Justru dia malah masang handset di telinganya agar tidak mendengar suara keributan. SpongeBob pun pergi ke dapur yang sudah berantakan gara-gara Tuan Crab mengusir 4 bulu babi yang ada di restorannya. Tuan Crab kesulitan untuk menangkap para bulu babi itu, bahkan saking nakalnya salah satu bulu babi itu menggigit bokong Tuan Crab. Sehingga karena Tuan Crab murka, bulu babi tadi langsung digelindingkan keluar seperti permainan bola bowling. SpongeBob mulai memanggang daging di dapurnya dengan perasaan senang. Saat itulah lubangnya berbunyi seperti ada seseorang yang sedang membicarakannya. Ia pun kemudian mengecek keluar dapur dan melihat 4 ekor bulu babi yang menangis karena sedang lapar. Karena melihat hal itu, akhirnya dia pun memberikan roti Krabby Patty sebelum Tuan Crab datang. Awalnya keempat ekor bulu babi itu ketakutan saat SpongeBob memegang pisau. Namun begitu makanan itu dihidangkan, keempatnya langsung bernapas lega. Namun saat setelah SpongeBob pergi, tiba-tiba saja keempat bulu babi itu telah berubah menjadi para peri kecil. Singkat cerita, setelah sehari kemudian yang sangat melelahkan, SpongeBob sudah waktunya pulang ke rumah. Namun Tuan Crab segera mencegahnya karena dia baru saja telah mendapatkan pesanan sebanyak 10.000 patty dari Dewa Neptunus. Pesanan itu harus secepatnya selesai dan jam 8 pagi semuanya harus segera dihidangkan. Disinilah terlihat sangat jelas betapa sangat melelahkan pekerjaan itu. Lalu ia langsung segera pergi meninggalkan SpongeBob sendirian yang kerja lembur. Jam 3 malam terlihat SpongeBob memang sudah memasak roti Krabby Patty. Namun dia sangat kelelahan dan begitu ngantuk. Apalagi roti itu masih kurang banyak. Sehingga SpongeBob sempat tertidur di atas pemanggang yang masih panas. Tadi sangka setelah SpongeBob tertidur dengan pulas, datanglah para peri itu yang memanggil semua teman-teman yang pernah dibantu oleh SpongeBob. Karena kebaikannya itu, mereka pun segera menarik SpongeBob dari pemanggang tersebut, lalu ramai-ramai membawa SpongeBob pergi untuk ditidurkan di tempat meja makan. Mereka pun kemudian menyelimuti tubuh SpongeBob dengan kertas. Para peri itu kemudian langsung membawa spatulanya dan pergi ke dapur untuk membantu SpongeBob memasak Krabby Patty. Karena mereka tahu jika SpongeBob sangat kelelahan, mereka pun ingin membalas budi atas kebaikannya. Di dapur itulah mereka pun telah mengerti urutan bahan roti Krabby Patty dengan baik. Mulai dari memanggang daging, memberi bumbu rahasia, serta ada juga yang memukul-mukul daging. Setelah daging-daging itu sudah matang, lalu dilempar ke bawah. Salah satu teman lainnya bertugas menangkap daging itu untuk digabung bersama dengan rotinya. Kemudian setelahnya waktunya memberi lembaran keju di atas daging panggang. Kemudian tomat yang baru saja diiris, lalu di atasnya ditambahkan lagi dengan sayur-sayuran yang berkualitas. Setelah semuanya telah diberi sayuran, kemudian diberi saus dan mayones dengan dibantu oleh kedua temannya yang memegang botol-botol itu. Saking senangnya, mata peri itu juga sempat terciprat saus, namun mereka malah tertawa bahagia. Setelah bawang merah dan sayuran lainnya sudah dimasukkan ke dalam, lalu tinggal memberi sepotong roti yang sudah dibelah. Dan sentuhan terakhirnya mereka pun menaburkan biji. Singkat cerita, kerang tiram pun sudah berkokok, menandakan jika pagi telah tiba. Disinilah SpongeBob yang baru terbangun dibuat sangat terkejut karena dia masih belum mengerjakan pekerjaannya karena ketiduran. Ia pun segera pergi ke dapur untuk melihatnya, namun betapa syoknya SpongeBob setelah mengetahui jika semua pesanan tersebut ternyata sudah selesai dikerjakan. Bahkan anak buah Dewa Neptunus sudah mulai mengangkut roti Krabby Patty itu. SpongeBob mendapat apresiasi dari Tuan Crab karena telah menyelesaikan 10.000 patty itu hanya beberapa jam saja. Oleh sebab itu, Tuan Crab segera menyuruh SpongeBob untuk libur sementara waktu, namun tidak mendapat bayaran sama sekali. Namun tak berselang lama dari itu, dia pun harus kembali mengurus Gary selama 13 jam. Bahkan seharusnya dia beristirahat, namun di rumah justru harus membersihkan rumah, membawa Gary pergi berlibur, lalu berbelanja dan menangkap ubur-ubur serta bermain dengan si Patrick.
Intinya kegiatannya benar-benar sangat banyak sekali, sehingga meskipun telah diberi liburan oleh Tuan Crab, namun nyatanya SpongeBob tidak bisa istirahat sama sekali. Namun SpongeBob senang karena besok dia bisa bekerja lagi. Singkat cerita, pagi hari pun telah tiba. Ia pun berpamitan dengan si Gary karena ingin pergi bekerja. Hingga tak berselang lama ia pun sampai. Namun begitu melihat ke dapur, justru ribuan Krabby Patty sudah terisi penuh lagi oleh para peri. Namun SpongeBob mulai curiga siapa seseorang yang telah membuat ribuan Krabby Patty di saat dia sedang tertidur. Untuk itu SpongeBob pergi ke ruangan Tuan Crab untuk melihat CCTV untuk melihat apa yang telah terjadi sebenarnya. Awalnya CCTV hanya memperlihatkan Squidward yang sedang tertidur nyenyak di kasir, lalu memindahkan saluran lain untuk mencari tempat yang menurutnya sangat mencurigakan. Namun setelah melihat rekaman di dapur, ia pun dikejutkan dengan kemunculan 4 peri yang selama ini sudah membantunya untuk memasak roti Krabby Patty. Ia pun serasa bermimpi saat melihat kejadian tersebut. Untuk itu karena dia sudah tahu bahwa ini bukanlah mimpi belaka, ia pun berniat malam hari akan datang ke restoran ini lagi untuk melihat kebenaran yang dimaksud. Pada malam hari akhirnya telah tiba. SpongeBob datang menyelinap lewat keran wastafel di dapur. Melihat saat situasi itu aman, ia pun segera pergi ke tempat tong untuk bersembunyi. Hingga tak berselang lama dari itu, datanglah keempat para kurcaci itu dari atas cerobong. Seperti biasanya, keempat peri itu segera menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti Krabby Patty. Awalnya SpongeBob melihat keempat para peri itu dibuat sangat terhibur karena lucu. Namun setelah berpikir, peri-peri itu telah mengambil tugasnya dalam membuat roti Krabby Patty. Karena tidak terima, ia pun segera menegurnya. Namun salah satu peri itu malah melempar patty ke wajah SpongeBob. Disinilah kemudian SpongeBob bertanya kepada mereka mengapa telah membantunya menyelesaikan tugas dalam membuat Krabby Patty. Mereka kemudian menjelaskan sebelumnya mereka berubah menjadi bulu babi, namun setelah diberi makan dia berubah menjadi peri. Oleh sebab itu, karena SpongeBob orang baik, karena telah memberinya makanan, ia pun membalas kebaikannya dengan cara membantu semua pekerjaan SpongeBob. Mengetahui hal itu, SpongeBob segera membaca buku untuk mencari cara menyingkirkan para peri tersebut. Setelah ketemu ide, ia pun langsung menakut-nakutinya, namun keempat para peri itu tidak takut sama sekali. Malah mereka tertawa yang akhirnya karena muak dengan SpongeBob yang sangat rewel mengganggu pekerjaannya, para peri itu langsung segera melempar SpongeBob keluar untuk menunggu mereka masak. Peri itu memperingatkan SpongeBob untuk tetap di luar saja ketimbang harus mengganggu perbuatan baiknya. Singkat cerita, akhirnya para peri itu telah selesai membuat Krabby Patty. SpongeBob kemudian datang ke dapur dengan persiapan penuh. Awalnya dia mengusirnya secara halus, namun justru malah diserang oleh para peri itu. Sehingga karena sudah tidak ada jalan lain, SpongeBob pun murka dan menangkap para peri tersebut. Sehingga para peri yang melihatnya langsung segera kucar-kacir. Salah satu peri berhasil tertangkap oleh jaring. Namun tiba-tiba saja peri itu malah berubah menjadi Krabby Patty. Dia pun malah ditertawakan oleh para peri yang melihat kekonyolannya. SpongeBob kemudian menggunakan gelembungnya. Tak disangka gelembung itu telah berhasil menangkap peri wanita. Namun setelah berhasil tertangkap, peri itu malah berubah menjadi Krabby Patty. Kini tinggal 2 peri lagi yang belum tertangkap. Hanya menggunakan sapu, SpongeBob berhasil memasukkan kedua peri ke dalam karung. Namun tiba-tiba saja para peri itu berubah lagi menjadi sekumpulan roti Krabby Patty dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga salah satu matanya memerah. Ia yang kesal segera memohon agar peri itu untuk tidak membuat lagi Krabby Patty. Namun keempat peri tersebut malah menolaknya. Disinilah kemudian SpongeBob memiliki ide lain. Ia langsung membawa semua bahan-bahan di dapur agar para peri itu tidak bisa membuat Krabby Patty, lalu menaruhnya di ruangan pendingin. SpongeBob akhirnya bisa sedikit tenang, namun saat dia akan pergi dia mendengar suara di ruangan pendingin itu. Dan ternyata setelah dilihat itu adalah keempat para peri yang sedang bermain daging yang telah membeku. Lalu daging tersebut dilempar ke arah SpongeBob hingga mengenai giginya sampai remuk. Setelahnya para peri itu melakukan serangan serentak dengan melemparkan mentimun, sehingga SpongeBob pun ketakutan dan segera pergi dari sana. Namun SpongeBob kewalahan untuk menghadapinya, sehingga SpongeBob langsung dimasukkan ke dalam roti Krabby Patty yang besar sebagai salah satu bahan makanan. Lalu para peri itu pun pergi. Hingga tak lama datanglah Tuan Crab ke dapur dan ia pun melihat banyak roti Krabby Patty yang sudah dibuat. Ia melihat SpongeBob yang ada di tumpukan roti Krabby Patty sembari menangis.
Ia segera menyuruhnya pergi untuk berlibur lagi karena sudah banyak sekali membuat Krabby Patty. Namun SpongeBob menjelaskan jika dia tidak pernah membuat Krabby Patty sebanyak itu. Dan ia juga memberitahu jika para perilah yang selama ini membantunya. Namun Tuan Crab tidak mempercayainya. Saat di luar, di sini SpongeBob menunjukkan jika itu adalah para peri. Namun karena sekarang para peri sudah berubah lagi menjadi bulu babi, ia pun langsung mengusir dan melemparkan para bulu babi itu sampai ke restoran Chum Bucket. Malam itu si Plankton keluar rumah untuk membuang Chum yang sudah basi. Plankton melihat 4 ekor bulu babi yang kelaparan, sehingga ketimbang dibuang begitu saja, Chum tersebut diberikan kepada para bulu babi agar dimakan. Sehingga mereka pun masuk ke dalam restoran untuk membuat Chum sebanyak-banyaknya. Sehingga di hari cerita, Chum itu sudah meluber sampai keluar restoran Chum Bucket. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Oke guys, malam itu yang memperlihatkan kulit si Patrick yang telah dibawa pergi oleh kerang terbang. Namun untungnya Squidina telah membawa cadangan kulit baru sehingga si Patrick langsung memakai kulitnya kembali. Saat itu si Patrick berkata tentang hantu, namun menurutnya hantu itu tidak menakutkan, melainkan seperti orang konyol. Namun ketika ia meniup balon, tiba-tiba balon tersebut malah menjadi hantu bajak laut, sehingga hal itu menyebabkan keduanya segera pergi untuk bersembunyi karena ketakutan. Setelah kepergiannya, datanglah 2 orang yang langsung menyerang hantu. Ketika itu hantu tersebut kembali menjadi balon. Seperti biasa, kegiatan dari keduanya membuat rekaman video. Kali ini mereka membuat mainan seperti SpongeBob dan Tuan Crab. Si Patrick sendiri memerankan karakter SpongeBob yang bekerja menghancurkan buah-buahan satu persatu, bukan layaknya seperti seorang koki di dapur. Squidina menyuruh kakaknya untuk tetap terus menghancurkan buah-buahan tersebut sampai tidak tersisa. Hal itu membuat otak si Patrick menjadi error karena kelelahan, guys. Lalu lensa kamera yang dipakainya telah terkena percikan dari buah-buahan yang menutupinya. Akibatnya dia tidak sempat merekam sebagian adegan video sebelumnya. Sedangkan si Patrick baru saja pergi ke supermarket untuk membelinya. Artinya dia harus pergi lagi untuk membeli buah-buahan segar. Kemudian datanglah kakeknya yang muncul dari trompet. Dia mengatakan kepada si Patrick di tahun 1940-an, pada zaman itu buah-buahan masih gratis. Mereka tidak perlu untuk membayarnya, apalagi di tahun itu bisa gratis sepuasnya mengambil buah-buahan di pepohonan yang ada. Akhirnya si Patrick pergi menggunakan portal dimensi untuk kembali ke tahun 1940-an. Sebelum itu si kakek malah bermain bekas buah-buahan yang telah dihancurkan untuk mengisi waktu kekosongannya. Sementara itu si Patrick telah berhasil mengatur waktunya. Singkat cerita, si Patrick telah tiba, namun dia malah salah tempat karena area itu merupakan tempat uji coba bom nuklir yang akan segera diledakkan. Saat itu si Patrick masuk ke salah satu rumah. Si Patrick telah mengira keluarga yang ada di depannya hanyalah boneka mainan saja yang bisa bergerak. Tujuannya datang ke sana tak lain untuk menanyakan tempat di mana buah-buahan gratis disimpan. Si Patrick mengira bahwa itu orang sungguhan, hingga karena tidak ada jawaban membuat si Patrick marah yang membuat kepala mainan itu terjatuh. Si Patrick langsung segera pergi dari sana sembari membawa kepala mainan itu ke dunia aslinya. Setelah kepergiannya, kota tersebut pun hancur meledak akibat percobaan bom nuklir. Beruntungnya saat itu si Patrick telah sampai ke zamannya. Namun efek ledakan dari nuklir sempat menampar wajah si Patrick hingga memar. Tentu kejadian tersebut membuat kepalanya langsung pusing. Gak lama datang Squidina yang dibuat kaget karena dikira si Patrick membawa kepala orang. Squidina menjerit ketakutan. Kedua orang tuanya menyuruh mereka berdua untuk segera pergi tidur karena sudah larut malam. Pertunjukan akhirnya ditutup untuk sementara waktu. Cecil langsung membawa kepala mainan itu untuk disimpan, sedangkan si Patrick langsung segera pergi tidur di atas kasur yang berada di langit-langit dinding atas. Ketika lampu dimatikan, tiba-tiba saja tubuh si Patrick malah mengeluarkan cahaya hijau yang cukup menyilaukan. Karena hal itu membuat bulu babi yang menginap di rumahnya langsung marah karena silau. Alhasil si Patrick langsung menyelimuti tubuhnya agar tidak mengganggu bulu babi tidur.
Singkat cerita, di pagi harinya tiba-tiba saja si Patrick mengalami pertumbuhan lebih besar daripada sebelumnya akibat terpapar ledakan bom nuklir. Bahkan ketika sarapan pagi, seluruh makanannya langsung dilahap habis tanpa tersisa. Hal itu menyebabkan kemarahan bagi keluarga yang lain dan akhirnya pergi meninggalkannya, kecuali Bunny yang tetap berada di samping anaknya itu. Bunny menyadari hal itu sangat lumrah karena si Patrick sedang dalam masa pertumbuhan yang lebih besar. Namun meski telah memakan semuanya, perut si Patrick merasa lapar. Akhirnya ia pun memakan beberapa piring di meja itu. Lalu ia memakan beberapa perkakas milik seorang tukang. Ia hanya menyisakan satu tang saja. Si Patrick kemudian masuk menemui adiknya. Squidina akhirnya menyadari jika ukuran tubuh si Patrick semakin lebih besar daripada biasanya. Namun si Patrick tidak menyadari hal tersebut karena waktunya sudah mepet untuk tampil di acara. Squidina langsung segera mendandani wajah si Patrick agar kelihatan unyu dan lucu. Setelah semuanya sudah siap, ia langsung membawa si Patrick pergi ke tempat panggung untuk menyapa para penggemarnya. Ketika si Patrick akan memberikan sebuah pertunjukan, tiba-tiba saja di saat si Patrick sedang bersendawa, seluruh tubuhnya menjadi bertumbuh lebih besar lagi dari sebelumnya. Squidina yang terkejut kemudian menyuruh kakaknya untuk tetap tersenyum, namun karena ukuran tubuh semakin besar membuatnya keluar dari pertunjukan. Dan bokongnya malah menindihi ketiga para penonton setianya. Dan akhirnya pertunjukan segera ditutup untuk sementara waktu, guys. Di sisi yang lain terlihat kedua sejoli manula yang sedang berendam air panas di atap rumah miliknya. Namun si Patrick saat itu langsung meminum air tersebut bersama dengan kedua manula itu. Tubuhnya merasa seperti ngengat yang menggeliat. Orang tuanya terkejut setelah melihat pertumbuhan anaknya yang semakin besar lagi setelah bersendawa. Hal itu membuat si Patrick sangat senang, apalagi kini ukurannya sama seperti rumahnya sendiri. Dia pun segera pergi dari sana. Dari belakang Squidina tetap merekam video, namun hanya setengah bokongnya saja. Lalu setelah Squidina sudah mengatur kameranya, ia pun berhasil merekam wajahnya. Si Patrick akan tampil kembali untuk memecahkan buah-buahan, namun dia sempat kehilangan mainan sponsnya. Kebetulan saat itu dia melihat SpongeBob yang sedang berbelanja buah-buahan di jalan. Ia pun segera memegangi SpongeBob yang dikiranya itu adalah mainan miliknya, karena dia nggak sadar tubuhnya semakin besar. Lalu si Patrick dibuat sangat senang sekali karena kali ini mainannya bisa bicara seperti SpongeBob sahabatnya itu. Tanpa banyak basa-basi, si Patrick langsung menghantam tubuh SpongeBob ke tempat berjualan buah-buahan dengan sangat keras. Si Patrick mulai menyukai perannya, dia menghancurkan rumah buah-buahan milik orang lain. Ditambah SpongeBob juga senang, lalu banner di jalan bergambar buah-buahan juga ikut sempat dirusak olehnya. Saat itu keduanya melihat pisang raksasa yang berjalan, mereka langsung segera mengejarnya. Ternyata pisang tersebut hanyalah balon pisang raksasa yang sedang berpartisipasi dalam acara parade tiap tahun yang selalu diselenggarakan di kota Bikini Bottom. Saat itu keduanya sudah berada di dekat balon pisang raksasa. Si Patrick langsung segera menyuruh SpongeBob untuk menggigit balon tersebut. Karena si Patrick juga gemas, alhasil ia pun ikut-ikutan menggigit balon pisang raksasa itu. Akibatnya membuat SpongeBob terlempar cukup jauh ke rumah nanas yang asing baginya. Kedua pembawa acara itu langsung senang karena selama 12 tahun dia telah melihat parade balon orang raksasa yang telah memakan balon pisang. Akhirnya mereka menyadari setelah terinjak jika itu bukanlah balon, melainkan raksasa yang asli, guys. Seketika itu terjadi kekacauan akibat balon pisang itu meledak, kendaraan milik orang lain mulai hancur. Squidina tetap merekam kejadian adegan tersebut karena adegan ini benar-benar sangat mewah. Tak lama dari itu datanglah tukang koran yang mengabarkan tentang adanya monster raksasa yang sedang mengamuk di kota. Kemudian datanglah beberapa pasukan yang menggunakan tank baja. Si Patrick mengira bahwa orang-orang itu adalah mainannya saat tank baja itu menyerang, namun itu tidak berefek sama sekali terhadapnya. Malah si Patrick menganggap itu hanyalah mainannya dan ia menggunakan kedua tanknya sebagai sepatu roda. Sang kapten marah dan akan segera menerjunkan pesawat untuk menyerang menggunakan rudal, namun Squidina langsung mencegahnya karena orang raksasa itu adalah kakaknya yang baik. Namun siapa yang menyangka pesawat itu langsung menembakkan bom rudal ke arahnya. Hal itu justru menyebabkan tubuh si Patrick semakin lebih besar lagi. Akhirnya Squidina mencoba menganalisa apa yang sebenarnya telah terjadi dengan kakaknya. Tak berselang lama dari itu, Squidina mengatakan jika tubuh kakaknya yang bagian luar telah terkena pancaran dari radiasi bom nuklir.
sehingga membuat ukuran badan tubuh kakaknya menjadi besar. Swidina memiliki cara untuk mengembalikan ukuran tubuh kakaknya agar menjadi seperti semula lagi. Caranya mereka harus menyerang dari dalam tubuhnya. Setelah semua persiapan siap, mereka langsung membuat hotdog dan dagingnya diganti bom rudal. Lalu ibunya segera memerintahkan anak besarnya untuk segera memakan hotdog raksasa itu. Si Patrick pun dibuat sangat senang karena dia bisa mendapatkan makanan yang sangat lezat. Sebelum dimakan, si Patrick meminta saus kepada prajurit. Setelah diberikan dan hotdog itu sudah dimakan, akhirnya bom tersebut meledak yang membuat ukuran tubuh si Patrick jadi menyusut jadi kecil. Kedua manula itu juga telah keluar dari dalam tubuhnya. Semua orang jadi senang, akhirnya kota mereka telah selamat dari kehancuran. Tiba-tiba saja tubuh si Patrick berubah lagi, namun ibunya sangat senang melihatnya karena sangat imut dan lucu. Si Patrick juga merasa senang sama halnya seperti ibunya. Lalu di akhir cerita datanglah SpongeBob. Ia pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya oleh si Patrick saat menjadi raksasa. Yang kemudian film pun berakhir guys.